besi itu seneng banget nempelnya di jantung sama di hati. Sebagian nempelnya di otak. Kalau yang di jantung itu yang kebanyakan meninggalnya karena sakit jantung. Jadi kan banyak yang tiba-tiba sesek terus nggak ada, ya kan? Sesek nggak ada, itu sebenarnya jantung. Jadi sehari minum 10 dong dok, gitu kan belum udah pusing duluan ya orang tua, gimana caranya? Ferritin itu kalau bisa jangan lebih dari 2.500. Karena ada beberapa yang bilang tuh kalau di atas 2.500 itu udah severe hemosidrosis. Jadi udah berat. Penimbunan zat besinya di dalam tubuh tuh udah banyak. Ada efeknya? Iya, ada. Jadi kalau dia itu besi itu seneng banget nempelnya di jantung sama di hati. Sebagian nempelnya di otak. Oh gitu. Di hipofisis, jadi dia gangguin hormon kalau yang nempel ke otak. Kalau yang di jantung itu yang kebanyakan meninggalnya karena sakit jantung. Jadi kan banyak yang tiba-tiba sesek terus nggak ada, ya kan? Sesek nggak ada, itu sebenarnya jantung. Jadi emang overload. Karena cardiac iron overload tuh tinggi di sini dan begitu kena ya namanya jantung kan gitu ya, paling vital gitu. Sementara kalau di hati itu juga bisa macam-macam komplikasinya. Hati dan pankreas itu dia bisa jadi gula, sakit DM, sirosis juga karena pengerasan. Jadi kan hatinya mengeras gara-gara zat besinya itu gitulah. Jadi itu memang harus dikontrol. Jadi ferritin itu minimal per 3 bulan, kalau bisa target di bawah 2.500. Gimana caranya biar bisa 2.500? Satu, ferritin itu sebenarnya bisa naik kalau dia lagi sakit. Jadi jangan diperiksa saat lagi sakit atau abis sakit, karena kadang-kadang itu kan ada masih radang kan, dia ikut naik gitu kalau radang. Jadi dalam kondisi sehat dia periksa ferritin. Kalau emang segitu, dan kita bisa konfirmasi juga sih sebenarnya sama saturasi transferin. Saturasi transferin itu didapat dari SI sama TIBC. Saturasi transferin itu untuk comparing sama, mungkin kita bisa periksa marker infeksi juga. Kalau itu memang meningkat ya berarti ferritinnya naik karena infeksinya yang lagi itu. Tapi kalau itu normal berarti kan ferritinnya emang normalnya dia segitu gitu. Tapi yang paling bagus itu sebenarnya kita mau tahu zat besi itu emang beneran numpuk nggak sih di itu? Iya kan, ngumpulnya itu kan di mana ya? Itu kan sebenarnya kita harus mengambil jaringan dari situ. Maksudnya kayak biopsi. Iya kan? Nggak bisa kayak cuma MRI atau... Nah, sebenarnya dulu begitu. Zaman dulu sebelum ada MRI. Jadi kita harus biopsi hati. Oh iya benar, hemosidrosisnya segini. Invasif banget. Ya kan cuman buat tahu begitu. Alhamdulillahnya MRI udah ada. Jadi sekarang bisa. Sekarang udah ada, tapi kan harus MRI dengan aplikasi khusus T2Star. Dan itu nggak semua ada di Indonesia kan. Cuman ada di RSCM. Iya ada, di RSCM ada, di beberapa rumah sakit belum Bali belum ada. Aku belum dengar. Iya, bahkan pasienku yang di Depok juga setiap tahun kali. Nggak BPJS juga dong? BPJS. Oh bisa BPJS. BPJS. Walaupun harganya 3 jutaan itu, tapi masih di cover. Tapi masalahnya iya, masalahnya kan kita udah terdaftarnya sekarang di Bali. Iya nggak apa-apa. Jadi nanti minta rujukan dari Bali untuk setiap tahun minimal sekali. Untuk emeritusar. Nah emeritusar tuh masalahnya dia itu anak itu kan harus masuk kayak ya mesin gitu kan, nggak semua. Ya kan panik segala macam. Karena emang pertama doang. Iya. Dia tahu itu aman. Jadi diem aja. Iya, aduh, santai. Itu anak sih, aku kan selalu kayak nemenin gitu. Terakhir mah, siap, oke kanan, kanan angkat tangan, tarik nafas, tahan, gampang banget, gila beneran. Aku for some reason itu amazed sama dia nerimanya ya, besar hati banget juga. Gitu. Oke, terus selain MRI itu lama 1 jam bisa. Oh gitu? Iya. MRI itu paling cepat setengah jam. Okay. Jadi setengah jam di dalam mesin itu gimana caranya? Jadi kalau kis-kis di MRI mungkin belum bisa. Iya, bisa. Karena kan masih kecil gitu kan. Biasanya kita yang paling kecil MRI rata-rata emang 10 tahun ke atas. Tapi kalau 6 tahun dia bisa kooperatif, 6 tahun kita ada yang di MRI. Rata-rata 8 tahun lah. Asal dia udah bisa suruh stay di dalam mesin itu sekitar setengah jam, terus disuruh tarik nafas, tahan, buang. Kan itu kan di dalam itu kan lumayan duk kan bunyi terus gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan nakutin gitu. Dan
nggak stay still gitu, nggak boleh gerak sama sekali, bisa nggak gitu kan ya. Kadang-kadang juga berantakan, kadang hasilnya kalau goyang sedikit ulang lagi, lama lagi gitu. Jadi ya itu untuk kelasi besinya. Jadi kalau memang transfusinya optimal, kelasi besinya optimal, nggak apa ya, bukan hal yang mustahil untuk mendapat kualitas hidup yang Baik. normal seperti orang normal pada umumnya. Optimal lah ya. Ya. Kalau Terus suplementasi ya. Suplemen. enggak, kalau Apa? kalsi besi itu tadi boleh dijelasin nggak, kan kita taunya ada 3 nih, Mm-mm. XZ, terus apa Veriprox sama tapi Deferipron tuh Deferipron Veriprox. sama kayak Veriprox kan. Jadi kan ada 3 ya. Satu lagi apa? Deferipron itu yang 3 kali minum sehari. Veriprox sama. Itu Veriprox, sekarang namanya Overload. Ah. Deferipron generik Iya. ada. Terus kalau dia Deferasirox tuh dulu XZ. XZ, oh. Yang dicemplungin ke air, Effervescent. effervescent, dia 1 kali minum Sehari. aja sehari. Itu ada Calcirox, ada Dextron, ada XZ, ada yang Deferasirox generik juga ada. Oh, Nah, yang suntik ini cuma satu-satunya dan namanya Desferal. Desperal. Sayangnya Desferal ini lagi discontinue, nggak ada di Indonesia. Jadi yang masih ada sisa di sini itu ya sisa-sisa yang kemarin Masih ada, masih imporan pakai. dari luar gitu. Yang sekarang saat ini lagi discontinue. Jadi obat yang sekarang ada itu adalah obat yang Di oral semua. oral semua dan ada yang produksi di Indonesia. Jadi itu generik, Kalau produksi dalam negeri. tadi yang Effervescent kan sehari-hari. Kalau Veriprox itu harus, saya ada yang nanya, itu harus 20 menit sebelum makan atau sesudah makan nggak Bu? Habis anak saya kalau di jeda-jeda gitu, kadang-kadang saya juga jadi lupa atau ngaruh itu nggak sih, kan anak saya juga malam masih minum susu. Kalau dikasih dulu terus gimana gitu kan? Mindset orang tua kalau bilang minum obat tuh jangan barengin susu, nanti netral gitu kan. Gitu. Nah itu gimana? Nah, ada aturan apa enggak? Aturan khususnya kan sebenarnya ada ya, tapi intinya adalah dikasih lebih baik daripada nggak dikasih sama Iya, sekali. yang penting dikasih. Jadi 3 kali aturannya, tapi daripada nggak dikasih 2 kali ya udahlah gitu. Jadi kayak kita banyak permisif. Kenapa sih? Karena asal kita tahu idealnya seperti apa. Sebisa mungkin kita mengusahakan keadaan ideal itu, optimal itu. Jadi kalau mau minumnya per 8 jam ya minum per 8 jam sebelum makan. Tapi kalau ternyata perutnya nggak toleran, daripada dia jadi perih, muntah lagi, terus obatnya kan masing-masing orang kan beda-beda ya toleran terhadap obatnya. Ada yang memang nggak cocok banget minum Deferipron sampai muntah-muntah, sampai sakit badannya, kaki kaku segala macam ya kan nggak bisa dong. Itu kan itu namanya efek samping dari obat. Jadi kita nggak bisa kasih yang kayak gitu. Atau misalnya dikasih Deferasirox tapi ternyata gangguan ginjal, itu juga nggak bisa dikasih gitu. Jadi masing-masing pasien beda. Nah, karena ini obat kontinu diminum setiap hari seumur hidupnya, jadi kan bagaimana dia senyaman mungkin. Jangan sampai dia trauma segala macam sama obat itu. Kita sendiri kan kalau dikasih obat 3 kali sehari mungkin hari ketiga udah lupa ya. Oh iya ya tadi lupa gitu kan. Antibiotik ya kan? Iya kan? Yang antibiotik kan untung biasanya cuma 3 hari kan. Iya. Udah mau habis biasanya udah tinggal 1 atau 2 tuh udah Lupa. loh, Lupa. masih ada 2 Udah lewat 2 ya. hari gitu kan. Nah ini kan nggak sesuatu obat yang nggak boleh lewat sebenarnya. Tapi ya daripada nggak minum sama sekali. Jadi balik lagi, daripada nggak minum sama sekali, mendingan minum setiap hari gitu. Dulu tuh kita bahkan di Indonesia tuh kita tuh sampai harus mikirin. Ini dokternya ya kalau di luar negeri tuh waktu aku di Inggris tuh udah nggak mikirin. Pokoknya kamu dosisnya segini, minumnya begini. Udah ngerti. Pasiennya udah ngerti. Kalau di sini kan banyak nawarnya ya. Nah itu dia maksudnya kan sebenarnya kan karena Dok, anaknya bosen dok, anaknya nggak mau, boleh nggak cuma 1 kali sehari aja? Ya daripada nggak diminum, gitu kan akhirnya kita gitu. Iya. Karena ya itu menurut aku ya karena orang tuanya punya pengalaman yang berbeda semasa kecilnya kayak rumah sakit dokter kayaknya gue sakit dikit didiemin Iya. sembuh gitu loh. Iya. Maksudnya itu kan pengalaman dia pribadi sementara kan kondisi anaknya beda. Jadi kalau dia nggak punya knowledge yang benar tentang kondisi anaknya, jadi dia memperlakukan anaknya seperti dia diperlakukan dulu gitu loh. Itu juga yang mindset yang aku punya waktu pertama ketemu gitu loh. Mental makanya, lagi kan, baliknya mentalnya lagi. Iya, tapi kan karena aku nggak aware waktu itu kan. Nah, kalau kita lihat nih sekarang ya, Kristal
dapat perawatan yang di sini cuma setahun, terus kita ke Bangkok. Yang menurut kita standarnya di atas Indo jauh. Iya. Pertumbuhan Kristal sama Conan waktu itu jauh. Conan tuh kecil, terus ini ya. Nah, Kristal sekarang masih kelihatan normal gitu. Jadi even dokter sendiri, Ini sakit nih. loh, Iya, ini loh. enggak Iya pada begitu benar. Iya kan? iya, di Nggak sana. kelihatan soalnya. Loh, kok ini bagus kok? Lah, ya iya, justru kenapa kita rese supaya dia bagus gitu loh. Tapi kan Iya. mungkin karena kita punya knowledge yang lebih, maksudnya jadi kita punya for some reason akhirnya kita Ada punya privilege, perbandingan, gimana comparison. treatment yang optimal sama yang standar dan rata-rata, karena mungkin even knowledge-nya dokter-dokter juga karena Nggak kita rata yang ngalamin semua lebih juga. banyak, jadi dan fokusnya dokter kan nggak cuma penyakit ini doang kan, masih ada penyakit yang lain gitu loh, kita ngerti. Jadi mereka nanya, ini masih bagus anaknya? Ya iya, makanya kita mau supaya bagus gitu loh. Iya Gitu. sih. Iya Jadi- sih. Jadi gimana ya? Kompleks ya, rumit ya. Kompleks banget. Oke, selain yang tadi apa tuh? Selain HB, HB, klasik, terus Suplemen. Suplemen itu kalau di TIF sendiri itu udah bilang asam folat. Asam folat tuh cukup 2 kali 1 miligram. Jadi kan kalau dulu kita kasih 2 kali 5 miligram dan sekarang sediaan 5 miligram tuh susah banget dapatnya. Minumnya berapa? Kita 2 miligram. 5. 5 miligram. Ya kalau dapat 5 miligram ya nggak masalah sebenarnya. Tapi 2 kali 1 aja cukup kok. 2 kali 1 miligram. Oh, bukan 1 miligram. Berarti 1 kali 5 berarti 2 nggak gitu. Kadang-kadang kan soalnya adanya tabletnya 1 miligram. Jadi sehari minum 10 dong dok. Gitu kan belum udah pusing duluan ya orang tua gimana caranya. Harusnya 2 kan? Jadi kan kalau asam folat tuh kan kalau dulu kan aturannya 2 kali 5 miligram, Iya, ya kan? Ada nih yang tablet asam folat 5 miligram. Berarti kan sekali minum aja, 2 kali sekali minum aja gitu kan. Nah tapi sekarang tuh yang 5 miligram hampir nggak ada. Jadi 1. Adanya 1 miligram, iya. Ya udah ntar ke bawah. Terus 2 kali 1 miligram ini ya udah akhirnya minumnya jadi dok kalau 2 kali 5 jadi sekali minum 5 terus sehari 10 dong. Ya Allah kelasi besinya aja udah berapa ini lagi minum 10 tablet gitu kan. Enggak, tapi ternyata TIF itu cuma bilang asam folat cukup kok 2 kali 1 miligram. Jadi nggak masalah gitu. Kenapa? Tapi harus 2 kali atau 2 bisa kali, 1 2 kali, 2 kali. 2 kali. Mereka bilang Kalau asam stated. folat jadi fungsinya buat apa? Asam folat itu untuk menjaga HB-nya biar nggak gampang turun. Oh gitu. Kenapa? Di di membrannya itu biar nggak. Dilindungin gitu kan? Oh. Wah, soalnya kita selama ini 1 kali 1 kali 5 miligram. Berarti Ya, it's okay. Kan itu kan maksudnya kan 2 kali 1 miligram, 1 Enggak, kali 5 maksudnya itu kan kayak- ada. kayak- Ini masih otakku ini ya kayak Di sana ngasihnya gimana di Bangkok? di Bangkok nggak inget aku. nggak ingat. Pokoknya cuma Kis-kis dikasih banyak kan Veriprox aja. sama vitamin Sama Eh, kalsium. kita ngikutin standar yang di sini. Kalau kan kita udah nggak nanya lagi deh, Iya. si dokternya nanya oke kasih apa vitamin E sama ini, ya udah terusin, ya Oh, udah iya. Kita terusin aja gitu ya. Iya. cuman ya jadi bagus nanya nih. Kan kalau kayak obat klasik kan ada jangkanya tuh 8 jam harus. 8 jam maksudnya daripada katakan sehari 10 mg daripada sehari 10 mili jadi dipecahkan 5 kan supaya Ada terus. keberadaan Si folat ini muter Yes. terus. sini. Nah, kalau folat sama apa enggak? Enggak sih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Jadi mau 1 kali 5 enggak apa-apa. Jadi memang kadang-kadang di ilmu kedokteran tuh kita memang enggak ada yang benar pasti kecuali emang di aturan Harus obatnya begitu. Karena ada yang bilang, "Oh ya, karena kan ini sebenarnya kalau mau dilihat lagi itu kan masih kadar obat di dalam darah setiap pasien tuh kadang-kadang berbeda-beda, ada farmakodinamik, ada farmakokinetik segala macam itu. Jadi ada yang diminum 1 kali 5 sama 2 kali 1 ternyata nanti penelitian gitu. Sebelum dikasih asam folat, kadar asam folatnya segini, ternyata setelah dikasih asam folat dengan dosis yang segini bagusan yang ini loh gitu. Oke. Itu sih semua sebenarnya tergantung evidence-nya, tergantung studinya, tapi kalau balik lagi senyaman mungkin. Kan masih cukup kan? Itu kan range-nya 2 kali 5 10 mg sehari. 2 kali 1 2 mg sehari, kalau 1 kali 5 ya oke lah. Itu kan suplemen. Intinya masih suplemen. Terus yang kedua vitamin E. Vitamin E kan antioksidan. Kenapa? Karena kan si pasien thalassemia mayor itu kan dapat transfusi terus-terusan kan. Nah, itu kan takutnya mengganggu banyak
oksidan yang masuk segala macam. Nah itu di vitamin E itu sebenarnya bukan vitamin kulit tapi antioksidan. Oke. Buat ngilangin radikal bebas yang Iya, yang masuk. Karena kan itu dari luar kan, darah kan dari orang lain ke badan kita pasti ada. Ya. Terus selain itu Vitamin D, kenapa? Karena vitamin D ya walaupun Indonesia ini vitamin dari matahari. mataharinya strong banget ya gitu, tapi orang Indonesia kan kebanyakan nggak ada yang berjemur di luar kan. Kalau di luar Semua. negeri, yes. Kalau ada matahari tutup gitu, apalagi ya yang pakai hijab itu lebih susah lagi untuk dapat sinar matahari gitu. Jadi akhirnya ya suplementasi jawabannya, karena secara penelitian yang anak-anak normal di Indonesia pun defisiensi dan insufisiensi, jadi nggak sesuai sama kadar normalnya itu banyak gitu. Dan ternyata penelitian aku sendiri yang di RSCM itu 80% kekurangan vitamin D. Jadi 80%. sekarang ya. Jadi sekarang kita lagi mendingan daripada uangnya beli vitamin E, mendingan vitamin D aja deh gitu. Kalau vitamin Ya kan harus milih kan. Maksudnya kadang-kadang kan secara ekonomi kan dok, bagusan Iya. mendingan mana sih dok, vitamin D sama vitamin E gitu. Ya daripada sekarang ternyata yang berat itu adalah vitamin D karena nanti berhubungan sama osteoporosis gitu kan. Masalahnya Vitamin nih, D harganya lebih mahal. no, vitamin D lebih murah daripada vitamin E. Oh iya. Iya. Ya, dia murah. Sejak Covid vitamin D udah jauh lebih murah. Oke. Karena udah kayak kacang goreng gitu, Vitamin D nggak meningkat. Sebenarnya vitamin D Berapa itu IU ya? tergantung dari kadarnya. Jadi kan harus dicek. Semua itu sebenarnya berapa sih yang harus diminum? Itu ya tergantung kadarnya berapa. Kalau emang belum, nih diperiksa nih. Oh iya memang rendah. Misalnya cuma 10. Diminum nih 1000. Ntar 6 bulan lagi dicek lagi. Baru 15. Lah berarti kurang dong dosis 1000 gitu. Tambah lagi 2000. Oh dicek, mesti cek dulu. Oke. Terus aku cek lagi 6 bulan. Baru 24. Belum dong, kan normalnya 30. Iya. Berarti harus minum 5000. Oh gitu. Karena masing orang beda-beda. Jadi kalau mau di Oke, jadi minum tetap mesti harus periksa ya. Harus dulu. periksa. Itu ditanggung BPJS di sini. Enggak dong. Sendiri ya? Kan vitamin. Oh berarti mesti Oh enggak, ceknya Ceknya nggak di cover Iya, berarti BPJS. ke Prodia Ke, gitu. ya ke lab swasta atau Iya, nggak. beberapa Orang rumah kita sakit sebenarnya ada, tapi karena nggak di cover Kan BPJS jadi susah. bayar sendiri. Maksudnya kalau ke rumah sakit lagi kan lebih banyak tuh prosesnya. Kalau misalnya ke lab-lab gitu doang bisa nggak? Enggak, maksudnya malah kalau ini ya, aku pikir sekalian ngambil darah, Darah itu tinggal bayar Oh, gitu. Kalau rumah bayar. sakitnya, kalau rumah sakitnya bisa, tapi vitamin D-nya nggak di cover, oke nggak Oh, iya, apa-apa dia nggak nambah apa-apa, sendiri iya, gitu. nggak apa-apa. Kalau rumah sakitnya bisa begitu, Ya, mendingan oke gitu, banget, mah. mendingan begitu. RSCM bisa. Sekarang bisa, lagi bisa begitu. Oke. Mudah-mudahan di Salah bisa. Jadi udah nih vitamin D, vitamin E, folat, kalsium besi, terus lagi Ada mungkin ya memang kalsium. Sebenarnya kan kita yang perlu dipantau adalah tadi aku bilang setiap kontrol kita periksa hema lengkap. Jadi HB-nya dilihat, leukositnya dilihat, trombositnya dilihat. Enggak cuma HB loh, WBC juga. Kenapa? Karena untuk yang minum Deferipron itu efek sampingnya nurunin leukosit. Jadi bisa agranulositosis, dia turun, leukopeni, dan itu efek samping dari Deferipron harus di stop. Karena itu berhubungan sama ketahanan tubuh. Iya, jadinya dia turun kan imunnya, jadinya gampang sakit. Itu yang harus di stop. Agranulositosis. Tapi jarang banget, mungkin cuma 1%, 2% dari seluruh itu, satu. Terus fungsi ginjal, fungsi hati itu harus diperiksa sama 3 bulan sekali. Jadi bareng sama ferritin. Jadi kayak SGOT, bilirubin, SGPT, ureum, kreatinin, tadi bareng sama SI, TIBC, ferritin itu 3 bulan sekali. Nanti 6 bulan sekali berarti bisa periksa elektrolit misalnya, kalsium, natrium, kalium, gitu-gitu. Elektrolit diperiksa. Tapi memang ini kalau rawat jalan aku di Depok aja itu nggak bisa di cover di rawat jalan. Karena sekali lagi itu biayanya kalau mau periksa yang 6 bulanan, 1 tahunan itu bisa 2 juta sendiri untuk periksa labnya. Jadi ya kalau emang mau maksimal ya berarti itu harus pakai pocket money kita sendiri gitu. Jadi bukan ngandelin BPJS karena kalau BPJS kayaknya nggak akan bisa cover yang itu. Terus per 6 bulan itu tadi ada vitamin D, elektrolit, mungkin periksa kencingnya juga. Gitu. Dari apanya?
Prepis. Pepisnya apa yang diperiksa? Nanti dilihat kalau misalnya dia ada albuminuri, ada infeksi saluran kencing, ada gangguan Albumin ya. albumin. Sangat familiar dengan albumin karena Pakai selalu pot itu botol-botol kecil itu orang selalu pakai albumin. Iya. Itu buat apa sih fungsinya? Ya buat tahu Buat- ginjalnya bocor apa enggak. Oh. Ada gangguan ginjal apa enggak tuh sebenarnya dari urin juga bisa dilihat. Terus sebenarnya kalau MRI itu star udah dikerjain dan itu hasilnya abnormal, misalnya hemosiderosis berat di jantung atau hemosiderosis berat di hati atau pankreas, kita harus ceknya tiap 6 bulan sekali. Jadi MRI, oh jelek nih gitu kan, jelek nih MRI-nya. Walaupun kadang-kadang ferritin itu nggak selalu bersamaan. Jadi kalau ferritinnya sampai 200.000 lah, let's say, atau 100.000 itu kan udah keterlaluan tingginya. Tapi ternyata ferritinnya, waktu di MRI dia nggak seburuk itu hasilnya. Ya kita lebih percaya MRI. Oke. Karena itu seperti udah melihat timbunannya ada apa. Nah mungkin dia ferritinnya setinggi itu mungkin ya emang karena lagi ada peradangan di dalam badannya itu juga bisa kan. Nah kita kalau udah ada ferritin di atasnya MRI titustar itu kan. Kalau memang udah periksa MRI titustar dan ada hasil yang abnormal, kita bisa periksa tiap 6 bulan sekali. Itu idealnya. Oke. Kalau selanjutnya nih dok, ini kan udah suplemen, udah kelas besi, HB minimal. Nah kalau tipe darahnya sendiri tuh ngaruh nggak? Maksudnya tipe darahnya sendiri. Yang Sebentar, di- aku belum selesai. Tadi pemeriksaan lainnya itu juga ada pemeriksaan fungsi jantung ya. Jadi echo sama EKG Itu harus itu juga berapa lama? setahun sekali Setahun minimal diperiksa. Terus untuk yang mungkin yang thalassemia beta HbE itu juga USG buat ngelihat ada batu empedu atau enggak. Intinya sih sebenarnya Itu monitoring. bukan pada HBE dulu aja. Iya, biasanya sih Jadinya HBE kan? mm-mm. Iya. Oke. Sejak umur berapa itu? Di atas 10 tahun itu Di atas komplit. 10 tahun. Jadi masuk ke dekade kedua itu kita mestinya udah mulai lebih Oke, ketat. oke. Terus status pubertas, jadi hormon juga diperiksa. Hepatitis HIV tiap tahun diperiksa. Itu sebenarnya kalau yang buka guideline yang TIF itu, Thalassemia International Federation, di belakangnya tuh ada satu tabel khusus apa yang harus diperiksa 1 bulan sekali setiap kunjungan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun tuh berarti ada. ikutin itu aja ya? Sebenarnya idealnya ikutin itu. Sebisa mungkin kan balik lagi sebisa mungkin mengikuti itu. Tapi kan Karena kan kayak gini loh, kalau kadang-kadang dokter yang udah di rumah sakit ya, apalagi yang pasiennya sudah berjubel ya, macam RSCM, kan dokter kan juga punya limitasi dan kita mengerti gitu ya. Kadang-kadang kita datang aja dokternya jutek udah, oh buruan gitu, pengen selesai gitu. enggak sih. Iya enggak, kadang-kadang ya maksudnya aku sebagai pasien yang melihat kondisi begitu mencoba mengerti gitu loh kan, manusia juga yang punya limit. Belum kalau dia di rumah punya masalah sendiri Iya, sama segala benar. itu kan another case kan. Cuma kan kita sebagai pasien kadang-kadang mau nanya dokternya kadang-kadang apa ya, bukan ngejudge gimana, cuman Nggak jawab. Jawabnya nggak selengkap. iya, ya mungkin karena pasien sebelumnya dijelasin nggak ngerti-ngerti gitu. Oh, Itu kan iya. itu kan ada efek ke situ gitu. Tapi dari situ paling enggak buat kita yang ini acuannya dari Thalassemia International Federation Federation itu. itu acuannya itu aja ya. Iya, yang ibunya bawa sifat, suaminya normal. Tapi kok anaknya mayor? Nah. Iya. Jeng-jeng. Oke. Oke dong, jangan kasih tahu ya dok. Gitu. Udah pecah jadi Udah di pada badan pecah. nggak ngaruh. Sebenarnya nggak. Ya jadi nggak naikin HB. Iya, jadi nggak ngaruh kan. hitungan Cuman- kita yang Cuma- HB-nya zat besi sekian. Cuma deposit. Zat besi Zat besi iya, doang. makanya itu banyak yang nggak tahu dok. Pikiran ya udah, yang penting gue masuk darah. Tapi kan sebenarnya dia nggak tahu darahnya itu bener dimasukin apa enggak gitu.